Janjimu di sini, tapi kuburanku hilang. Saat itu, suara bacaan doa terdengar samar dari luar rumah. Seketika, sosok pocong itu bergetar dan lenyap seperti asap. Ustaz Samir menepuk pundakku. Kita harus lakukan sesuatu segera, kalau tidak, dia akan menjemputmu, bukan untuk menampakkan diri lagi, tapi untuk menggantikan tempatnya. Aku hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat. Kini aku tahu, ini bukan lagi sekadar rasa bersalah. Ini tentang arwah yang menuntut tempatnya, yang hilang, dan aku harus mengembalikannya. Aku mendatangi Ustaz Samir, tokoh agama yang tinggal di ujung kampung. Lelaki tua itu memandangku dengan tatapan kosong saat aku menceritakan semuanya. Setelah diam lama, ia berkata, "Nak, roh yang terusik karena janji yang dilanggar akan menuntut sampai akhir. Tapi ini lebih dalam. Ini bukan sekadar gangguan, ini dendam. Dendam karena dia merasa dilupakan, dibuang, bahkan setelah mati." Setelah 6 tahun hidup di Jakarta, kerja banting tulang di kantor media kecil, akhirnya aku balik juga ke kampung, Desa Karangjati. Udaranya sejuk, tapi punya cerita-cerita yang bikin merinding dari zaman dulu. Aku pikir, kampung itu nggak akan banyak berubah. Tapi saat mobil travel yang aku tumpangi berhenti di depan gapura desa, rasanya ada yang aneh. Bukan cuma karena udah lama aku nggak kesini, tapi juga karena udara di sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku turun dari mobil sambil membawa 2 koper besar. Rumah Mbah Surip, kakekku peninggalan satu-satunya, orang tua yang aku punya di desa, kini jadi tempat tujuanku. Sejak Mbah meninggal 6 tahun lalu, rumah itu kosong. Mbah satu-satunya keluarga yang aku punya. Langkah kakiku terasa berat menyusuri jalan kecil menuju rumah Mbah. Sinar matahari mulai meredup. Bayangan pohon jadi di pinggir jalan makin panjang dan menyeramkan. Rumah-rumah warga sebagian besar sudah sepi. Beberapa ada yang menutup pintu rapat-rapat, seperti enggan melihat siapapun lewat. Aku sempat berpikir, apakah mereka tahu aku akan datang? Rumah Mbah terletak di ujung jalan kecil, dekat kebun bambu dan lapangan kosong yang dulunya tempat anak-anak main bola. Aku masuk pelan-pelan, menyalakan satu-satunya lampu yang masih hidup. Suara cicak, tikus, dan jangkrik saling bersahutan. Aku menyusuri setiap ruangan. Dapur masih lengkap, meski penuh sarang laba-laba. Kamar Mbah pun masih seperti terakhir aku ingat, rapi, sederhana, dan ada aroma kayu tua. Saat aku duduk di ruang tamu, mencoba meresapi semuanya, terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Aku kaget. Siapa yang datang malam-malam begini? Kubuka pintu, dan di depan sana berdiri Bu Jum, tetangga Mbah yang sejak dulu suka bantu-bantu. Rambutnya sudah makin putih, tapi wajahnya tetap ramah. "Tono, astaga, akhirnya kamu balik juga, Nak." "Iya Bu Jum, saya kaget ibu masih di sini. Saya pikir udah pindah ke kota sama anak-anak. Nenek-nenek begini mana betah di kota, kampung aja udah cukup. Kamu sehat?" Aku mengangguk. Bu Jum menatapku lama, lalu mendekat. "Tono, besok kalau sempat, tolong jenguk makam Mbah, ya. Udah lama banget gak ada yang ngurus. Rumputnya udah tinggi, gak kelihatan lagi mana nisannya. Kalau bisa kamu bersihin, kasihan. Dulu kamu janji, katanya mau pulang sebelum Mbah meninggal. Tapi kamu baru datang sekarang." Aku tertunduk. Rasa bersalah mengalir begitu saja. "Iya, Bu, saya janji akan ke sana." Setelah pamit, aku kembali duduk di ruang tamu. Angin malam masuk dari sela jendela. Rasanya dingin, tapi bukan cuma dingin biasa. Ada hawa aneh, seperti ditatap dari kejauhan. Entah oleh siapa. Malam makin larut. Aku menyiapkan kasur tipis di kamar Mbah, nyalakan lampu kecil, dan coba tidur meski gelisah. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, aku kebangun. Ada suara aneh dari halaman belakang. Suara seperti ranting diinjak. Lalu ada suara langkah, pelan, nyeret, seperti orang berjalan tanpa sepatu. Aku diam, napasku tertahan. Kamar gelap, dan jendela terbuka sedikit. Aku coba bangkit, mendekat ke jendela, dada berdebar keras. Di luar, samar-samar aku lihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga, bungkus kain panjang, tubuh tegak tapi kaku. Wajahnya nggak kelihatan,
tapi bayangannya jelas. Aku mundur perlahan, tanganku gemetar. Tuhan, itu apaan? Tapi saat aku melihat lagi, bayangan itu hilang. Hanya angin yang berdesir, dan suara jangkrik yang mendadak berhenti. Aku kembali ke kasur, menutup tubuh dengan selimut tipis. Tapi malam itu, aku tahu, ada sesuatu yang ikut pulang bersamaku. Malam itu aku tidur dengan rasa gelisah. Pikiran tentang makam Mbah yang terbengkalai terus mengganggu benakku. Aku merasa bersalah, marah pada diriku sendiri, karena terlalu sibuk mengejar hidup di kota sampai lupa pada satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli padaku. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun lagi. Tapi kali ini bukan karena suara langkah, melainkan karena mimpi. Aku bermimpi sedang berdiri di tengah pemakaman. Langitnya gelap pekat, tak ada bintang, hanya suara angin yang menderu. Kuburan di sekelilingku tampak tak terurus, dan nisan-nisannya miring. Di tengah kuburan itu, ada satu gundukan tanah yang seolah baru saja digali. Tanahnya masih gembur. Di atasnya, berdiri seseorang. Sosok itu terbungkus kain kafan putih kusam. Tubuhnya berdiri kaku, sedikit membungkuk ke arahku. Aku gak bisa lihat wajahnya karena terbungkus kain, tapi mataku terpaku pada bagian dadanya yang tampak robek, seperti bekas sobekan kain yang menganga. Perlahan, pocong itu mengangkat tangannya. Tak seperti manusia, gerakannya kaku dan menyakitkan untuk dilihat. Lalu, dari dalam lubang tanah itu, terdengar suara lirih serak, "Tua, namun menyimpan dendam. Janji itu belum kau tepati. Kau datang setelah semuanya terlambat." Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhku gak bisa bergerak. Kaki seperti tertanam di tanah. Lalu pocong itu bergerak, melompat 1 kali, 2 kali, mendekatiku dengan cepat. Dan saat wajahnya hampir menyentuhku, aku terbangun. Napas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Kupandangi sekeliling kamar. Lampu tidur masih menyala redup, tapi suasananya berubah. Lebih sunyi, lebih menakutkan. Aku merasa seperti tak benar-benar terbangun dari mimpi itu. Pelan-pelan aku bangkit dari kasur, berjalan ke jendela. Jendela itu menghadap ke halaman belakang, ke arah kebun kecil tempat Mbah dulu biasa menanam cabai dan pisang. Dan di sanalah aku melihatnya lagi. Sosok putih berdiri diam di dekat pohon pisang. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kain kafannya menjuntai ke tanah, dan ada bercak tanah basah di bagian bawahnya. Tubuhnya tidak bergerak, tapi yang membuat jantungku hampir copot adalah tangannya terangkat perlahan, menunjuk langsung ke arahku. Aku jatuh terduduk, menarik tirai jendela secepat mungkin. Kupeluk lututku, mencoba mengatur napas. Ini bukan cuma mimpi, sesuatu benar-benar sedang terjadi. Pagi harinya, aku memutuskan pergi ke pemakaman. Meskipun takut, ku harus tahu kebenarannya. Aku harus lihat sendiri keadaan makam Mbah, dengan membawa bunga dan air. Aku berjalan kaki menuju pemakaman yang letaknya di belakang masjid tua desa. Sesampainya di sana, aku tertegun. Pemakaman itu seperti dalam mimpiku, sepi. Banyak rumput liar, dan nisan-nisan yang miring. Aku menyusuri satu persatu sambil membaca nama-nama yang sudah pudar. Tapi, aku nggak bisa menemukan nama Mbah. Pak Slamet, penjaga makam, tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya kurus, kulitnya coklat legam karena matahari. Dia menatapku dengan mata sipit dan wajah muram. "Mencari siapa, Nak?" "Makam Mbah saya, Pak." "Surip, dulu dikubur di baris ketiga dari utara, tapi saya nggak nemu." Pak Slamet menarik napas panjang. Wajahnya mendadak serius. "Sudah dicabut, Nak. Tanahnya dipakai orang lain. Udah 5 tahun gak ada yang ngurus. Nama di nisannya udah luntur, jadi dianggap kuburan lama. Tanah kosong, dunia seperti runtuh di atas kepalaku." Aku berusaha mencerna kata-katanya. "Dicabut." Terus, jasadnya kadang cuma digeser ke sisi makam, ada yang dibiarkan hancur. Kami cuma nurut perintah RT dan desa. Hatiku tercekat. Aku berjongkok di depan salah satu nisan baru. Namanya asing, tapi ada bekas galian di sampingnya. Tanahnya belum rata. "Pak, ini baru?" "Ya." Pak Slamet mengangguk. "Baru 2 minggu lalu, tepat di tanah bekas kuburan Mbahmu." Aku berdiri dengan kaki gemetar. Jadi benar, Mbah nggak punya tempat peristirahatan lagi. Bahkan setelah mati, dia terusir. Malam harinya, semuanya berubah.
bukan cuma mimpi, tapi nyata. Malam itu, udara di rumah Mbah makin terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengendap di sudut-sudut ruangan. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiran sambil menatap foto tua Mbah yang masih tergantung di dinding. Wajahnya tersenyum lebar dalam bingkai kayu tua. Tapi malam itu, entah kenapa, senyuman itu terasa lain, lebih dingin. Aku teringat kata-kata Pak Slamet tadi siang, makam Mbah sudah dicabut. Tanah tempat dia dikuburkan sudah dipakai untuk jasad baru. Dan tubuh Mbah, entah dipindahkan, entah dikubur ulang tanpa nisan, atau bahkan dibiarkan tercampur dengan tanah. Hatiku mendidih oleh rasa bersalah. Aku tahu Mbah pasti kecewa. Dia meninggal tanpa aku temani, lalu kuburannya pun tak sempat aku jaga. Sekitar pukul 11 malam, gangguan itu mulai terasa. Aku mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari tua. Di kamar Mbah, bukan suara tikus atau benda jatuh. Ini seperti seseorang mengetuk perlahan dengan kuku. Aku mendekat, pelan-pelan membuka pintunya. Kosong, tapi aroma tanah basah langsung menyergap dari dalam. Seolah-olah lemari itu menyimpan sesuatu yang pernah terkubur. Tak lama setelah itu, lampu ruang tengah mulai berkedip-kedip. Aku mencoba menyalakannya ulang, tapi gagal. Listriknya masih hidup, karena lampu dapur tetap terang. Dan kemudian, kulihat sesuatu di bawah pintu kamar. Bayangan kaki tampak menyembul, bukan bayangan manusia biasa. Kaki itu tidak menginjak lantai, tapi melayang. Ujung kain putih menjuntai ke bawah. Aku berdiri mematung, suara napasku menggema keras di dalam kepala. Langkah kaki itu tak terdengar, tapi bayangannya perlahan bergerak menjauh. Aku memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin dan bau menyengat seperti daun busuk bercampur kemenyan. Aku memutuskan untuk menyalakan bacaan doa dari ponselku. Volume aku naikkan pelan-pelan. Tapi saat ayat-ayat suci mulai mengalun, suara di luar rumah terdengar semakin jelas. Langkah kaki, seperti kaki yang diseret di atas tanah. Aku mendekati jendela, menyingkap tirainya perlahan. Di halaman depan, tepat di dekat pagar, ada sesuatu berdiri. Sosok putih, tubuh tinggi menjulang, kain kafan kusam. Kepalanya miring ke kanan, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Dan yang paling mengerikan, dia tidak punya wajah. Lubang kosong menganga di tempat matanya seharusnya berada. Tapi aku tahu, dia melihatku. Dia tahu aku di balik jendela. Aku mundur dengan langkah terhuyung. Ponselku terjatuh. Bacaan doa berhenti. Lalu, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini dari pintu depan. 3 kali, pelan, teratur. Aku bersembunyi di bawah meja ruang tengah. Tubuhku gemetar. Kupaksakan diri untuk membaca doa yang aku hafal. Tapi suara di luar berubah. Ketukan pelan itu menjadi benturan keras. Seperti seseorang menghantam pintu dengan tubuh. Pintu bergetar. Engselnya mengerang. Aku menahan napas, berharap semua ini hanya halusinasi karena rasa bersalah. Lalu tiba-tiba semua berhenti. Sunyi, hanya suara jam tua yang berdetak pelan di ruang makan. Aku tidak berani bergerak sampai pagi datang. Saat cahaya matahari masuk lewat jendela, aku bangkit dan memeriksa pintu depan. Tidak rusak, tapi di lantainya ada bekas lumpur, seperti telapak kaki. Dan di ujung tangga, aku melihatnya, sebuah batu nisan kecil, retak di bagian atas, dan tertulis samar, seperti dicakar. Aku langsung terduduk. Itu nisan Mbah. Tapi siapa yang meletakkannya di sana, dan kenapa sekarang? Pagi itu, aku duduk terpaku di tangga depan rumah sambil menatap nisan kecil bertuliskan Surit, yang entah bagaimana muncul di sana. Tanganku masih gemetar, rasanya seperti mimpi, tapi aku tahu ini nyata. Nisan itu dingin saat ku sentuh, retakannya tajam, dan tanah di sekitarnya basah, seperti baru saja digali. Aku membawa nisan itu masuk ke dalam, meletakkannya di atas meja ruang tamu. Di sanalah aku kembali menatap foto Mbah yang tergantung di dinding. Wajah itu, senyuman itu, terasa seperti menatap langsung ke jantungku. Aku duduk diam berjam-jam, mencoba mengingat. Lalu, ingatan masa kecil itu kembali menghantamku. Aku masih kecil, mungkin umur 9 tahun. Aku dan Mbah duduk di teras rumah, minum teh manis sambil menatap matahari sore. Saat itu, Mbah berkata sesuatu yang waktu kecil mungkin terdengar remeh.
tapi sekarang terasa seperti janji besar. Nanti kalau Mbah mati, kamu jangan lupa ya, Mbah pengen dimakamin di sebelah Mbah Putri, jangan dibiarin kosong, jangan ditelantarin. Kalau kamu gak bisa pulang waktu Mbah mangkat, setidaknya, tolong datang sebelum kuburan Mbah diambil orang. Dan aku, si kecil yang polos, menjawab sambil ketawa, iya, Mbah, pasti. Aku menutup wajahku dengan tangan, napasku berat. Tangis pelan keluar tanpa bisa kutahan. Aku lupa janji itu. Aku terlalu sibuk kuliah, terlalu sibuk kerja. Lalu saat Mbah wafat, aku hanya kirim doa lewat telepon. Aku nggak pulang, bahkan tak ikut mengantar ke liang lahat. Dan sekarang, semua itu kembali menghantuiku. Siang itu aku pergi ke rumah Bu Jum. Dia menyambutku dengan tatapan yang mencemaskan. Bu Jum, nisan Mbah tiba-tiba muncul di tangga rumah. Dan semalam, saya lihat sesuatu. Wajah Bu Jum berubah tegang. Dia duduk dan menggenggam tanganku. Nak, sejak kamu datang, suasana di kampung ini beda. Warga yang tinggal dekat rumah ini mengeluh sering dengar suara orang nangis malam-malam. Ada yang bilang lihat sosok putih jalan dari kebun belakang ke arah kuburan. Aku kira mereka cuma berhalusinasi, tapi sekarang aku yakin, ini ada hubungannya sama kamu dan Mbah. Aku mengangguk pelan. Saya tahu Bu, saya salah. Saya langgar janji saya ke Mbah, dan saya takut. Mbah belum tenang. Bu Jum menatapku lama, lalu berkata lirih, kalau kamu serius mau perbaiki semuanya, kamu harus nemuin bekas makam Mbah, meskipun udah dipakai orang. Kamu harus tahu di mana tepatnya, lalu kamu bisa doa langsung di sana. Mungkin, itu satu-satunya cara. Aku mengangguk dengan mantap. Malam itu, aku kembali ke pemakaman. Tapi kali ini, aku bawa lilin, bunga melati, dan air. Aku ingin berdoa, meskipun tempatnya sudah berubah. Aku percaya jiwa Mbah masih tahu aku datang. Kuburan itu gelap, tapi bulan purnama menerangi cukup untuk melihat jalan setapak. Aku tiba di tanah yang kemarin kutandai, tempat Pak Slamet bilang jenazah Mbah dulu dikubur. Aku menyalakan lilin dan mulai membacakan surat Yasin dengan suara pelan. Di tengah doa, angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Lilin padam, dan dari balik semak-semak, terdengar suara tanah digali. Tanganku membeku. Suara itu semakin jelas. Aku menoleh ke arah kiri, dan di sana dari balik pohon Kamboja muncul kepala terbungkus kain kafan. Perlahan tubuhnya ikut muncul. Lompat pelan-pelan. 1, 2, 3. Wajahnya masih tertutup, tapi ada noda darah tua di bagian kain sekitar mulutnya, dan di tangan kirinya menggantung setangkai bunga melati busuk. Aku membatu. Maaf, Mbah. Sosok itu berhenti, diam, angin pun mendadak berhenti. Jangkrik, burung hantu, semua lenyap dari suara malam. Lalu, pocong itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah belakangku. Perlahan aku menoleh, dan kulihat tanah pemakaman itu. Mereka, seperti ada yang sedang merangkak keluar dari dalam. Aku pingsan di tempat. Saat sadar, aku sudah berada di rumah Bu Jum. Katanya aku ditemukan Pak Slamet, yang sempat keliling malam karena mencium bau kemenyan dari pemakaman. Tapi yang membuatku makin merinding, di tanganku tergenggam erat setangkai bunga melati basah. Sejak kejadian malam itu di pemakaman, semuanya berubah. Rumah peninggalan Mbah yang tadinya hanya terasa sepi, sekarang penuh gangguan. Bukan lagi sekadar bayangan di jendela atau suara langkah samar. Gangguan itu kini datang dengan jelas, nyata, dan menyeramkan. Pagi setelah aku pingsan, Bu Jum menyarankan agar aku sementara tinggal di rumahnya, tapi aku menolak. Entah kenapa, ada dorongan dalam hatiku untuk tetap di rumah Mbah. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena aku merasa Mbah belum benar-benar pergi. Malam harinya, gangguan pertama datang, sekitar pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara radio tua di ruang tengah menyala sendiri. Padahal sejak aku datang, radio itu rusak. Suaranya berderak seperti statik, lalu tiba-tiba terdengar lagu keroncong lama, lagu yang biasa Mbah dengar waktu sore-sore. Aku berjalan pelan ke ruang tengah.
Radio itu menyala, lampunya berkedip, dan volumenya naik perlahan. Saat aku dekati, suara lagu berhenti, terganti dengan suara napas berat, seperti dari dalam speaker. Lalu, terdengar suara berat, familiar, meski penuh kemarahan. Kau janji, janji, janji. Aku langsung mematikan radio dan lari ke kamar. Tapi suara itu tetap terdengar di kepalaku, menggema, seolah tak mau pergi. Keesokan harinya, aku menemukan satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Di depan cermin kamar Mbah, ada tulisan samar dari uap. Kuburanku diusir. Tulisan itu perlahan memudar, tapi meninggalkan perasaan mual di perutku. Aku mulai merasa kehilangan kendali atas rumah ini. Aku mendatangi Ustaz Samir, tokoh agama yang tinggal di ujung kampung. Lelaki tua itu memandangku dengan tatapan kosong saat aku menceritakan semuanya. Setelah diam lama, ia berkata, "Nak, roh yang terusik karena janji yang dilanggar akan menuntut sampai akhir. Tapi ini lebih dalam. Ini bukan sekadar gangguan, ini dendam. Dendam karena dia merasa dilupakan, dibuang, bahkan setelah mati." Aku menunduk. "Apa saya bisa menenangkan arwah Mbah?" "Bisa, tapi kamu harus siap. Kamu harus kembali ke makam itu. Cari titik di mana dulu jasad Mbah dimakamkan. Lakukan doa dan minta izin agar arwahnya bisa diterima kembali. Jangan sendiri. Dan satu lagi," aku menatapnya, "Apa, Ustaz? Kalau dia sudah menunjukkan wujudnya, itu artinya waktumu nggak banyak." Malam kelima, gangguan mencapai puncaknya. Aku baru saja mematikan lampu dan mencoba tidur ketika seluruh lampu di rumah menyala sendiri, semua, bahkan kulkas berbunyi keras, seperti motor pendinginnya mendadak hidup. Televisi menyala menampilkan gambar statik hitam putih, dan di layar, samar, tampak bayangan kain putih bergerak pelan dari kiri ke kanan. Aku menjerit, lari keluar kamar, tapi semua pintu terkunci. Aku terjebak, dan dari balik lemari, terdengar suara, tertawa, pelan, serak, tuanya seperti tanah yang basah. Aku membalik badan. Di ruang makan, sosok itu muncul lagi. Pocong itu berdiri, kepalanya miring. Di mulut kain kafannya, ada bekas sobekan, seperti pernah dibuka paksa. Matanya kini terlihat kosong, hitam legam. "Kau lupa janjimu," aku berteriak, tapi tak bisa keluar suara. Seluruh tubuhku terasa lumpuh. Pocong itu melayang mendekat. Tangannya terangkat, menunjuk ke dada kiriku. "Janjimu di sini, tapi kuburanku hilang." Saat itu, suara bacaan doa terdengar samar dari luar rumah. Seseorang berteriak memanggil namaku. Itu suara Bu Jum dan Pak Ustaz Samir. Seketika, sosok pocong itu bergetar dan lenyap seperti asap. Pintu rumah terbuka. Aku langsung berlari keluar dan menangis sejadi-jadinya. Ustaz Samir menepuk pundakku. "Kita harus lakukan sesuatu segera. Kalau tidak, dia akan menjemputmu, bukan untuk menampakkan diri lagi, tapi untuk menggantikan tempatnya." Aku hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat. Kini aku tahu, ini bukan lagi sekadar rasa bersalah. Ini tentang arwah yang menuntut tempatnya, yang hilang, dan aku harus mengembalikannya. Setelah kejadian malam itu, aku tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Bahkan ketika mata ini terpejam, aku tahu aku tidak benar-benar istirahat. Mimpi-mimpi buruk selalu datang, silih berganti. Mbah muncul dalam berbagai rupa, kadang berdiri diam di pojok ruangan, kadang duduk di ranjangku sambil menatap tanpa ekspresi, dan yang paling menyeramkan kadang dia muncul di cermin, tepat di belakangku. Aku mulai sering melamun, badanku lemas, dan suara-suara halus mulai muncul bahkan saat siang hari. Suara Mbah memanggil namaku dengan nada yang tidak seperti biasanya. "Pulang, pulanglah. Pulang ke janjimu." Bu Jum makin khawatir. Dia sering datang ke rumah dan membawakan makanan. Tapi saat dia mengajakku menginap, aku tetap menolak. Ada dorongan aneh yang menahanku untuk tetap di rumah itu. Meskipun aku tahu, makin lama aku tinggal, makin besar kemungkinan aku nggak akan bisa keluar lagi. Dan benar saja, malam ke-6, aku kesurupan. Kejadiannya cepat, tapi menancap dalam ingatan warga. Menurut cerita Bu Jum, malam itu sekitar pukul 2 dini hari. Dia melihat lampu rumah Mbah menyala terus. Karena khawatir, dia datang. Saat mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab.
Tapi terdengar suara gaduh dari dalam, lemari terguling, benda pecah, suara seperti orang tertawa, dan menangis bersamaan. Akhirnya, bersama beberapa tetangga, pintu rumah didobrak. Mereka menemukanku di ruang tengah. Aku berdiri membelakangi mereka, tubuh kaku, bajuku kotor penuh lumpur, rambut acak-acakan, dan kuku tanganku berdarah. Di tanganku tergenggam sebongkah tanah pemakaman basah, berbau busuk. Saat mereka mendekat, aku perlahan menoleh. Mataku bukan mataku, hitam, penuh kebencian, bibirku menyeringai aneh, dan dari tenggorokanku keluar suara berat yang tidak mungkin berasal dari tubuhku. Kuburanku, kau hancurkan, kau ganti dengan orang asing, janjimu. Bujum langsung pingsan. Beberapa warga mundur ketakutan, tapi untungnya, Pak Ustaz Samir datang tak lama setelah itu. Dia langsung membacakan ayat-ayat ruqyah, keras dan jelas. Tubuhku mulai kejang, mulutku berteriak, menangis, tertawa, semuanya bersamaan. Lalu, aku muntah. Yang keluar dari mulutku bukan makanan, tapi segumpal tanah bercampur bunga melati busuk. Bunga yang sama seperti yang pernah digenggam pocong itu saat di pemakaman. Tubuhku ambruk, napasku tersengal, dan setelah itu, semuanya gelap. Aku terbangun 2 jam kemudian. Terbaring di rumah Bujum, seluruh tubuhku sakit seperti habis dipukuli. Tapi yang paling parah, hatiku. Aku tahu, ini sudah melewati batas. Mbah bukan cuma datang menagih janji. Mbah marah, kecewa, dan sekarang, arwahnya menjelma menjadi sesuatu yang tak bisa diredam hanya dengan permintaan maaf. Ustaz Samir datang dan duduk di sampingku. Tatapannya serius. Malam ini kamu harus ikut aku dan beberapa warga. Kita akan lakukan ritual tahlilan dan pembacaan doa di makam yang lama. Meskipun jasad Mbah sudah tidak ada, rohnya masih terikat di tempat itu. Dan kamu, sebagai orang yang memikul janji, harus ada di sana. Aku hanya mengangguk pelan. Tak ada kata yang bisa menjelaskan betapa menyesalnya aku. Tapi aku tahu, malam ini harus jadi awal untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku juga sadar, jika gagal mungkin aku tidak akan bisa kembali. Malam ketujuh, udara di desa Karangjadi terasa berbeda. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Langit malam mendung, bulan mengintip samar di balik awan. Suasana seperti sengaja diciptakan untuk sesuatu yang besar, atau mengerikan. Aku mengenakan pakaian serba putih. Tubuhku masih lemah, tapi tekadku bulat. Malam ini, aku akan ikut Ustaz Samir dan warga ke pemakaman. Bukan untuk menguburkan, bukan untuk ziarah biasa, tapi untuk memanggil arwah Mbah, agar tenang, atau agar dia bicara. Sekitar pukul 9 malam, kami berkumpul di tanah lapang dekat masjid. Ada sekitar 7 orang warga yang ikut, termasuk Pak Slamet, penjaga makam, dan 2 pemuda yang katanya sering bantu dalam kegiatan spiritual desa. Bujung juga hadir, meski wajahnya masih tampak pucat pasca kejadian semalam. Kami berjalan ke pemakaman dengan membawa obor, sajadah, bunga, dan kitab suci. Saat tiba di bekas lokasi makam Mbah, angin mendadak berhenti. Suasana hening, terlalu hening. Jangkrik, burung malam, bahkan suara gesekan daun lenyap. Ustaz Samir berdiri di tengah. Dia menancapkan dupa di 4 sudut makam, lalu memulai pembacaan doa. Semua warga duduk melingkar. Aku berada tepat di depan gundukan tanah tempat jasad Mbah dulu dimakamkan. Doa mulai dilantunkan. Ayat demi ayat menggema di udara. Aku memejamkan mata. Tanganku gemetar, tapi aku paksa bertahan. Lalu, tanah di depanku bergerak. Pelan, seolah ada yang menggeliat di bawahnya. Obor tiba-tiba berkedip. Salah satu warga menjerit pelan dan hampir lari, tapi ditahan oleh Pak Slamet. Diam, dia datang. Tanah mereka, tapi tak terbuka, hanya berdenyut. Dan dari balik kabut tipis, muncul sosok. Bukan dari tanah, tapi dari belakang pohon Kamboja. Pocong itu, Mbah. Dia melayang pelan ke tengah lingkaran. Ustaz Samir tetap membaca doa, tapi suaranya mulai gemetar. Salah satu dupa padam sendiri. Wajah pocong itu masih tertutup, tapi tangannya menunjuk ke arahku lagi. Aku berdiri perlahan, tubuhku terasa ringan dan berat di saat bersamaan. Aku buka suara, Mbah, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku lupa janji. Aku biarkan makam Mbah hilang. Tapi aku di sini sekarang. Aku mau bangun makam baru. Aku mau tebus semuanya. Angin berhembus kencang. Api obor satu persatu padam. Suara tangis terdengar dari segala arah.
bukan dari satu orang, tapi seperti puluhan, mungkin ratusan. Tiba-tiba salah satu pemuda yang ikut jatuh ke tanah dan berteriak. Tubuhnya kejang-kejang, matanya putih. Suara berat keluar dari mulutnya. Kalian mengusirku, mengganti kuburanku dengan orang lain. Darahku masih di tanah ini. Kalian buang jasadku seperti sampah. Itu suara Mbah. Suara yang sama seperti di radio. Tapi kali ini, marahnya luar biasa. Udara makin berat. Satu demi satu warga mulai panik. Ini nggak beres, teriak salah satu warga. Tapi Ustaz Samir tetap tenang. Dia berdiri dan menantang sosok pocong itu dengan suara lantang. Wahai arwah yang terusik, jika benar kau merasa dilupakan, hari ini cucumu datang menebus janji. Kami bersaksi, biarkan dia membayar kesalahannya dengan doa dan amalan, bukan dengan nyawanya. Tiba-tiba, tanah retak kecil muncul di depan kaki kami. Dari dalam retakan itu, keluar asap hitam tipis. Pocong Mbah berhenti. Sosoknya mulai bergetar. Kepalanya mendongak ke langit. Janjinya, janjinya, janjinya. Lalu, semua lenyap. Kabut hilang, angin berhenti, dupa menyala kembali, dan pemuda yang kerasukan terjatuh lemas, napasnya terengah. Pocong itu tak ada, hanya aroma melati yang tertinggal, harum, tapi sendu. Aku terduduk, air mataku jatuh begitu saja. Aku tahu, Mbah belum sepenuhnya pergi, tapi malam ini, dia mendengar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, malam itu, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Sudah seminggu sejak ritual itu. Sejak malam terakhir pocong Mbah menampakkan diri, rumah warisan itu kini terasa berbeda. Masih sunyi, tapi tidak lagi menakutkan, seperti seseorang yang akhirnya tenang. Aku mulai melakukan perbaikan, bersama Bujum dan Pak Slamet. Kami membangun ulang sebuah makam simbolik di lokasi lama. Batu nisan tua yang pernah kutemukan yang bertuliskan surit ku bersihkan, kutegakkan kembali. Aku menanam bunga Kamboja kecil di sampingnya. Bunga itu dulu favorit Mbah, kata beliau. Pohon Kamboja mengingatkan dia akan kampung masa kecilnya. Tahlilan dilakukan selama 7 malam berturut-turut. Banyak warga datang, bahkan mereka yang dulu cuek terhadap kisah Mbah pun akhirnya ikut berdoa. Malam terakhir, saat membaca surat Yasin, angin sejuk melintas pelan. Lampu-lampu tidak berkedip, tidak ada suara aneh, hanya damai. Tapi sebelum semuanya benar-benar berakhir, ada satu hal yang harus kulakukan. Aku pergi ke kantor desa, bertemu dengan Pak Lurah. Di sana, aku memohon agar data pemakaman lama diperbaiki. Kuburan Mbah harus diakui kembali, meski hanya simbolik. Dan agar kejadian serupa tak terulang. Aku juga meminta agar makam lama lainnya dicek ulang. Jangan sampai ada yang diuruk seenaknya. Pak Lurah, dengan wajah malu, akhirnya setuju. Katanya, dia tidak menyangka kejadian sekecil relokasi makam bisa berbuntut sejauh ini. Tapi aku tahu, bukan soal kecil atau besar. Bagi yang sudah tiada, tempat istirahat adalah bentuk terakhir dari penghormatan. 2 minggu kemudian, aku duduk di beranda rumah Mbah. Matahari sore menyinari pelataran. Udara desa masih segar. Tapi kali ini, aku tidak merasa sendiri. Aku menutup mata. Dalam hati, aku bicara, Mbah, sudah menepati janji. Aku gak akan lupakan lagi. Semoga Mbah tenang. Di sana, angin berhembus lembut. Dan untuk sesaat, aroma melati kembali tercium. Tapi hanya sebentar, lalu lenyap. Mungkin, itu cara Mbah pamit terakhir kali. Dan akhirnya, kisah ini pun usai.